Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Afra Febrinasyah dengan nomor NPM 202121500-258. Saya dari kelas R2D, kelompok 8. Video PPT ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Kepada yang terhormat, Bapak Irwan Siagian MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Di sini, saya akan membahas materi tentang distribusi fonem vokal dan diftong. Baik teman-teman semua, sebelum kita membahas distribusi fonem vokal dan diftong, kita harus mengetahui dulu apa itu distribusi fonem. Distribusi fonem, menurut Abdul Khair tahun 2009 halaman 80, distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut sebagai sebuah kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada posisi awal kata, di tengah kata, maupun di akhir kata. Secara khusus satu persatu, ada fonem yang dapat berada pada ketiga posisi itu, tetapi ada yang hanya berada pada posisi awal saja atau posisi akhir saja. Masih dengan distribusi fonem. Jadi, fonem vokal memang selalu dapat menduduki posisi pada semua tempat, berkenaan dengan posisinya sebagai puncak kenyaringan pada setiap silabel. Distribusi fonem vokal. Menurut Sethaningsih dan Kunjana tahun 2014 halaman 48, bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Jenis vokal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Bahasa Indonesia memiliki 6 buah fonem vokal, yaitu ada A, I, U, E, dan O. Distribusi fonem vokal menurut Hasan Alwi dan kawan-kawan tahun 2003 halaman 50. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor, yaitu ada tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. Distribusi fonem vokal menurut Mansur Muslih tahun 2013 halaman 46. Dalam ilmu fonologi, fonem vokal disebut sebagai bunyi vokoid. Vokoid adalah bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Jenis-jenis fonem vokal. Menurut Abdul Khair tahun 2015 halaman 41. Jenis-jenis vokal dapat ditentukan oleh tinggi rendahnya posisi lidah, maju mundur lidah, struktur, dan bentuk mulut. Ciri-ciri fonem vokal bahasa Indonesia. Menurut Abdul Khair tahun 2015 halaman 41. Jenis vokal yang pertama ada vokal A, maju mundur lidahnya di depan, posisi lidahnya rendah, bentuk mulut tak bundar, strukturnya terbuka. Pengucapannya A. Jenis vokal I, maju mundur lidahnya di depan, posisi lidahnya tinggi, bentuk mulutnya tak bundar, strukturnya tertutup. Pengucapannya I. Selanjutnya ada jenis vokal E, maju mundur lidahnya di depan, posisi lidahnya sedang, bentuk mulutnya tak bundar, strukturnya semi tertutup. Pengucapannya E. Jenis vokal E, maju mundur lidahnya di tengah, posisi lidahnya sedang, bentuk mulutnya tak bundar, strukturnya semi terbuka. Pengucapannya E. Jenis vokal U, maju mundur lidahnya di belakang, posisi lidahnya atas, bentuk mulutnya bundar, strukturnya tertutup. Pengucapannya U. Jenis vokal O, maju mundur lidahnya di belakang, posisi lidahnya sedang, bentuk mulutnya bundar, strukturnya semi terbuka. Pengucapannya O. Distribusi fonem vokal menurut Abdul Khair tahun 2009 halaman 81. Semua fonem vokal dapat berdistribusi pada semua posisi awal,
tengah, dan akhir. Yang pertama, ada distribusi vokal A. Vokal A dapat menduduki semua posisi. Mari kita lihat contohnya. Pada posisi awal ada kata ambil, abis, dan awas. Pada posisi tengah ada kata taat, sudah, dan mau. Pada posisi akhir ada kata harga, muka, dan kita. Yang kedua, ada distribusi vokal I. Vokal I dapat menduduki semua posisi. Mari kita lihat contohnya. Bagian posisi awal ada kata indah, ada kata ibu, dan kata ini. Posisi tengah ada kata amin, baik, dan lima. Pada posisi akhir ada kata tani, lambai, dan sampai. Yang ketiga, distribusi vokal U. Vokal U dapat menduduki semua posisi. Mari kita lihat contohnya. Pada posisi awal ada kata udang, ubi, dan umi. Pada posisi tengah ada kata sambut, buka, dan lauk. Pada posisi akhir ada kata lagu, itu, dan mau. Yang keempat, distribusi vokal E dan vokal E. Vokal E dan vokal E dapat menduduki semua posisi. Mari kita lihat contoh yang vokal E. Pada posisi awal ada kata enak, esai, dan enter. Pada posisi tengah ada kata karet, sendok, dan korek. Pada posisi akhir ada kata sate, tempe, dan sore. Selanjutnya, mari kita lihat pada contoh yang sebelah kanan ada contoh vokal E. Pada posisi awal ada kata emas, enggak, dan entar. Pada posisi tengah ada kata lembut, lemas, dan pengki. Pada posisi akhir ada kata kode, tipe, dan tante. Yang terakhir, distribusi vokal O. Vokal O dapat menduduki semua posisi. Mari kita lihat contohnya. Pada posisi awal ada kata oleh, obat, dan obral. Pada posisi tengah ada kata belok, boleh, dan besok. Pada posisi akhir ada kata logo, bakso, dan saung. Distribusi fonem diftong. Menurut Mansur Muslih tahun 2008 halaman 69, diftong adalah kejadian meninggi dan menurunnya sonoritas ketika dua deret bunyi vokal diucapkan dengan satu hembusan udara akan terjadi ketidaksamaan tingkat kenyaringan suatu bunyi atau sonoritasnya. Distribusi fonem diftong menurut Marsono tahun 2008 halaman 19. Diftong termasuk dalam pengklasifikasian bunyi rangkap. Bunyi diftong berhasil apabila bunyi satu vokal menggeluncur dengan secepatnya ke satu vokal yang lain. Distribusi fonem diftong menurut Abdul Khair tahun 2013 halaman 44. Diftong berkaitan dengan dua buah vokal dan merupakan satu bunyi dalam satu silabel. Namun, posisi lidah ketika mengucapkan bergeser ke atas atau ke bawah. Fonem diftong yang ada dalam bahasa Indonesia adalah fonem diftong ai, diftong au, dan diftong oi. Macam-macam diftong. Menurut Abdul Khair tahun 2013 halaman 44 sampai dengan 45. Diftong sering dibedakan berdasarkan letak atau posisi unsur-unsur, sehingga dibedakan adanya diftong naik dan diftong turun. Dalam bahasa Indonesia hanya ada diftong naik. Macam-macam diftong yang pertama ada diftong naik. Diftong naik bunyi pertama posisinya lebih rendah dari posisi bunyi yang kedua. Contohnya ada diftong ai di kata balai, diftong au di kata kerbau, diftong oi di kata sekoi. Macam-macam diftong yang kedua, diftong turun. Diftong turun, posisi bunyi pertama lebih tinggi dari posisi bunyi kedua. Dalam bahasa Jawa ada diftong turun. Kita ambil satu contoh. Mari kita simak contoh berikut. Contoh diftong au. Ada kata muarem,
artinya sangat puas. Fonem diftong dalam bahasa Indonesia. Menurut Abdul Khair, tahun 2013 halaman 90. Fonem diftong atau vokal rangkap pada umumnya hanya menduduki posisi akhir, kecuali diftong au yang dapat menduduki posisi awal dan akhir, seperti pada contoh berikut. Contoh yang pertama ada diftong au. Diftong au hanya dapat menduduki posisi awal dan akhir. Contoh kalimatnya, yang pertama ada acara rapat pagi ini bertempat di aula. Morfem aula menjadi aula apabila dilafalkan. Contoh yang kedua ada minggu depan kita akan pergi ke pulau. Morfem pulau menjadi pulau apabila dilafalkan. Contoh yang kedua ada diftong ai. Diftong ai hanya dapat menduduki posisi akhir. Contohnya, besok pagi ayah dan ibu akan pergi ke pantai. Morfem pantai menjadi pantai apabila dilafalkan. Contoh yang ketiga ada diftong oi. Diftong oi hanya dapat menduduki posisi akhir. Contohnya, siswa-siswi melakukan coret-coret dan konvoi untuk mewarnai perayaan kelulusan. Morfem konvoi menjadi konvoi apabila dilafalkan. Contoh yang terakhir ada diftong e. Diftong e hanya dapat menduduki posisi akhir. Contohnya, kemarin Ibu Siti datang untuk survei rumah. Morfem survei menjadi survei apabila dilafalkan. Kesimpulan, berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa jenis fonem pada fonem vokal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Bunyi diftong berhasil apabila bunyi satu vokal meluncur dengan secepatnya ke satu vokal yang lain, yaitu dengan cara lidah diletakkan pada keadaan membunyikan satu vokal, kemudian digeluncurkan ke arah membunyikan vokal yang lain, lalu menjadi gabungan 2 bunyi vokal sehingga terletak dalam satu silabel. Berikut rujukannya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.